Halo Sobat Saham Indonesia, semangat pagi, ketemu lagi bersama Stock for Indonesia dalam berita saham terbaru. Simak sampai habis ya, jangan kemana-mana. Kita mulai berita dari Wall Street yang ijo royo-royo ya. IHSG bisa all time high nggak ya mengikuti Wall Street? Di mana Wall Street-nya melonjak cukup tinggi, yaitu Dow Jones naik 2,64%, S&P 2,93%, dan Nasdaq 3,25%. Kabar yang sangat menggembirakan ya. Kemarin bursa Asia juga ditutup sumringah, jadi mulai bangkit nih beberapa bursa saham di Asia ya, di Jepang, di Hong Kong, dan di Singapura juga kemarin naik lumayan. Selanjutnya beralih ke komoditi, harga minyak melonjak lebih dari 3% menjelang pertemuan OPEC. Dan harga CPO juga naik 4 hari berturut-turut. Sepertinya kompak nih, kalau udah turun banyak yang turun, kalau naik-naiknya juga bareng ya. Sama halnya nih juga dengan emas, kompak naik juga 28,5 dolar dipicu lemahnya dolar, imbal hasil obligasi yang jatuh. Tapi berbeda nih dengan batu bara yang harganya jeblok ya. Masa depan batu bara kini tanda tanya. Kalau untuk masa depan batu bara Indonesia sepertinya masih cerah ya, karena di Eropa yang sekarang ini lagi gelap ya di depan mata, tapi batu bara dari Indonesia ini malah berlayar menuju ke Eropa. Eropa terancam gelap gulita, Republik Indonesia kirim 4 juta ton batu bara. Dan ada beberapa negara yang memang memesan batu bara dari Indonesia seperti Polandia, Belanda, Spanyol, Jerman ya. Jadi ini adalah berkah akibat dari perang Ukraina dan Rusia, yang Rusia berhenti memasok batu bara ya ke Eropa dan akhirnya digantikan oleh Indonesia. Nah, bagaimana dengan IHSG? Kemarin ditutup hijau ini, kembali pepet zona 7.100. IHSG melejit, investor asing malah net buy ini 604,89 miliar dengan rincian beberapa net buy yang terbanyak ada BRI, Adro, ITMG, UNTR, dan Bank Mandiri BMRI. Oke, sekarang tiba saatnya kita membahas tentang emiten. Pertama ada dari Wika Wijaya Karya yang mengincar dana 2,5 triliun dari obligasi dan sukuk. Jadi ini sekarang sudah diluncurkan ya, dan targetnya adalah 2,5 triliun yang mungkin akan dipakai untuk pembayaran hutang atau untuk pengerjaan proyek yang baru. Selanjutnya dari SMGR, Semen Indonesia, yang menggarap proyek revitalisasi trotoar di Jakarta. Jadi SMGR ini sebenarnya sudah lama ya turut berpartisipasi dalam proyek tersebut dari tahun 2016 dan saat ini masih melakukan pengaplikasian produk beton yang ramah lingkungan ya. Jadi ini kabar bagus untuk SMGR. Masih dari semen ada INTP, Indosemen, yang melakukan pengejutan penjualan untuk berpartisipasi dalam proyek Ibu Kota Negara Baru ya, IKN. Kita beralih ke dunia pertambangan. Di sini ada PT RO yang kemarin sempat ditinggal oleh LKH, sekarang melakukan diversifikasi bisnis ya, jadi merangsek ke segmen emas dan juga nikel. Masih dari batu bara ada Bumi yang menaikkan harga jual batu bara karena HBA tembus rekor. Rencana kenaikan harga ini akan dilakukan di kuartal ketiga dan kuartal 4 tahun ini. Jadi sepertinya ada penambahan laba bersih nih nanti, jadi ada perbaikan di laporan keuangan kuartal ketiga dan kuartal keempat. Untuk dunia properti ada kabar yang kurang menggembirakan, yaitu dari MMLP yang dimana pengendalinya Hungkang Suteja Lego 46,6 juta lembar sahamnya. Ada kabar kurang membaik dan ini juga ada kabar bagus, yaitu dari Auto yang melesat 62% laba bersihnya di semester 1 ini mencetak laba 432 miliar. Sementara itu dari dunia tower ada Sentra Tamasen yang hari ini mengajukan izin akuisisi 397 menara dengan nilai 1,17 triliun. Kira-kira hari ini membuat harga sahamnya naik gak ya? Dan masih dari dunia telekomunikasi ada Telkom yang memperkuat ekosistem data center Neutradisi dan New Center 10. Berikutnya ada kabar dari IPCC yang keluar zona zaman, garap bisnis selain jari jasa terminal kendaraan. Jadi saat ini IPCC memasuki bisnis pre-delivery center atau pelayanan sebelum pengiriman kendaraan. Ada juga kabar dari PSSI yang karena kinerjanya moncer, Pelita Samudra melunasi pinjaman 20,6 juta US dollar. Oke, next kita membahas tentang emiten di perbankan. Yang pertama yaitu ada Bank Jago ya, atau Arto. Pemilik Bank Jago, Jerry Eng,
Potensi kuasai 57% saham BEV Finance. Lalu disusul dengan berita dari Bank Mandiri. Lewat eksponen, Bank Mandiri Group fasilitasi pendanaan 22 startup, jadi semakin ekspansif ya. Sementara itu dari BSI, Bank Syariah Indonesia mendorong digitalisasi di Ponpes, pondok pesantren. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang itu zamannya digitalisasi ya. Jadi BSI Area Lampung mendorong digitalisasi pondok pesantren melalui Digitrend. Jadi seperti ada zakat online, beberapa bentuk kerjasama digital lainnya. Nah, ini ada bank mini yang melakukan rek issue untuk memenuhi kewajiban modal inti perbankan yaitu 3 triliun. Itu Bank BABP atau MNC Bank ya, sudah mendapatkan restu di RUPS kemarin. Selanjutnya yaitu ada dari perkebunan sawit ya, Royal Sawit Sumber Mas yang menyebar dividen 70% dari laba semester 1. Ini dividennya jumbo ya. Dividennya 74 per lembar saham, ini lebih dari 5%. Date-nya ini di tanggal 13 Oktober 2022 ya. Jadi yang punya siap-siap nih mendapatkan dividen jumbo dari SSMS. Masih dari sawit ada Ali Astra Agrolestari juga tidak mau kalah nih membagikan dividen interim Rp85 per lembar saham walaupun tidak sebesar SSMS tapi lumayan ya, anggap aja itu bonus, dan date-nya ini ada di 11 Oktober 2022. Oke, bicara tentang aksi korporasi di grup kami di Forum Trader dan Investor SFV di Telegram, kami sudah menyediakan berbagai informasi mengenai aksi korporasi juga. Seperti ini ya, ada UMA di saham CARE dan beli MLIA, lalu ada suspend untuk saham SMDM, dan ada juga berita tentang pembagian dividen yang lain seperti dari Astra ya, tadi yang sudah kita informasikan dari SSMS, dan kemudian ada juga saham yang udah lepas dari suspend yaitu ada INPS. Selain itu ada juga kabar yaitu perusahaan-perusahaan yang akan melakukan RUPS, ada Bluebird, ada ISSP juga, dan ada informasi daftar perusahaan yang terkena UMA, ada Kajen, dan ada juga perusahaan yang udah lepas dari suspend juga sini. Banyak informasi lengkap yang kita hadirkan di grup kami, di komunitas kami Stock for Indonesia. Well, sampai di sini dulu Sobat Saham Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan buat siapa aja yang mau belajar saham, saling sharing saham dan saling belajar bersama komunitas kami Stock for Indonesia, bisa menghubungi kami di kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp dan Telegram ya. Oke, sampai jumpa. Sampai di sini dulu, kita akan ketemu lagi di sesi video berikutnya. Sampai jumpa dan go financial freedom.